Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampuh mata kuliah Mekanika Tanah, yaitu Bapak Insinyur Muhammad Reza Hasrul STM dan Bapak Muhammad Idil Mami STMT. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Anggit Triana Ramdanasari dengan NIM 2102-0160-2074 dari kelas 04D Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai permeabilitas dan rembesan tanah. Yang pertama yaitu permeabilitas. Permeabilitas tanah adalah tanah yang dapat menunjukkan kemampuan tanah meloloskan air. Tanah dengan permeabilitas tinggi dapat menaikkan laju infiltrasi sehingga menurunkan laju air larian. Pada ilmu tanah, permeabilitas didefinisikan secara kualitatif sebagai pengurangan gas-gas, cairan-cairan atau penetrasi akar tanaman. Selain itu, permeabilitas juga merupakan pengukuran hantaran hidraulik tanah. Hantaran hidraulik tanah timbul karena adanya pori kapiler yang saling bersambungan antar satu dengan yang lainnya. Permeabilitas tanah diukur dengan menggunakan metode hukum Darcy. Hukum Darcy untuk satu dimensi yaitu aliran secara vertikal. Sifat ini dipengaruhi oleh geometri atau ruang. Pori dan sifat dari cairan mengalir di dalamnya. Air dapat mengalir dengan mudah di dalamnya tanah yang mempunyai pori-pori besar. Pori-pori kecil dengan hubungan antar pori yang seragam akan mempunyai permeabilitas lebih rendah, sebab air akan mengalir melalui tanah lebih lembab. Kemungkinan tanah yang pori-porinya besar, permeabilitasnya mendekati nol, yaitu jika pori-pori tersebut terisolasi sesamanya. Permeabilitas juga mendekati nol, yaitu jika pori-pori tanah sangat kecil, seperti tanah bertekstur lempung. Air di dalam tanah tidak bergerak vertikal, akan tetapi bergerak secara horizontal dinamai dengan rembesan lateral. Rembesan lateral disebabkan oleh permeabilitas berbagai lapisan tanah yang tidak seragam. Air yang masuk ke lapisan tanah dengan laju agak cepat mungkin tertahan oleh lapisan yang permeabilitasnya lembab atau kedap air. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permeabilitas tanah. Yang pertama yaitu faktor tekstur tanah. Yang kedua, porositas distribusi ukuran. Dan yang ketiga, stabilitas agregat. Keempat, stabilitas struktur tanah. Serta yang kelima, kadar bahan organik. Pembahasannya yaitu hubungan yang lebih utama terhadap permeabilitas tanah adalah distribusi ukuran pori, sedangkan faktor-faktor lainnya ikut menentukan porositas dan distribusi ukuran pori. Tekstur kasar mempunyai permeabilitas yang tinggi dibandingkan dengan tekstur halus, karena tekstur kasar mempunyai pori mikro dengan jumlah banyak, sehingga umumnya tanah yang didominasi oleh tekstur kasar seperti pasir umumnya mempunyai tingkat erosibilitas tanah yang lebih rendah. Selanjutnya, ada juga beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi permeabilitas tanah. Yang pertama, infiltrasi. Infiltrasi yaitu kecepatan air melalui tanah. Pada tekstur tanah, pasir yang memiliki ruang pori besar akan memiliki daya infiltrasi yang lebih cepat. Permeabilitas tanah sangat tinggi, namun pada tekstur tanah yang liat akan berbeda. Tekstur tanah liat memiliki kemampuan yang baik menyimpan air, maka akan mengakibatkan daya infiltrasi menjadi lembab. Yang kedua yaitu drainase. Drainase merupakan aliran air. Drainase pada masing-masing tekstur tanah tidak sama. Pada tekstur tanah yang pasir akan memiliki ruang pori yang lebih besar, maka drainasenya tinggi, sehingga permeabilitasnya pun akan semakin cepat. Namun tekstur tanah liat memiliki aliran drainase yang kurang baik, yang menyebabkan permeabilitasnya lambat. Yang ketiga yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan pada tanah jenuh. Akan memiliki kadar air yang lebih tinggi atau banyak, maka evaporasi akan semakin tinggi. Permeabilitasnya pun juga akan tinggi, namun tidak akan tanah tak jenuh yang memiliki kadar air yang rendah, sehingga evaporasinya pun rendah dan permeabilitasnya pun rendah. Yang keempat yaitu erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah di permukaan sebagai akibat dari tumbukan butiran hujan dan aliran air permukaan. Pada umumnya, erosi terbagi menjadi 3 tipe,
yaitu tipe pertama adalah erosi permukaan, yang kedua erosi aliran, dan yang ketiga adalah erosi parit. Erosi yang berpengaruh pada permeabilitas tanah, yaitu apabila erosi besar maka permeabilitas tanah akan rendah, begitu juga sebaliknya. Apabila erosi meningkat maka permeabilitas tanahnya pun juga akan tinggi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu rembesan. Rembesan didefinisikan sebagai bahan berpori yang memungkinkan aliran rembesan dari cairan yang berupa air atau minyak mengalir lewat rongga pori. Pori-pori tanah saling menghubung antar satu dengan yang lainnya sehingga air dapat mengalir dari titik tinggi energi yang lebih rendah. Untuk tanah permeabilitas dilukiskan sebagai tanah yang mengalir air melalui rongga pori. Tanah hukum Darcy dapat digunakan untuk menghitung debit rembesan yang melalui struktur bendungan. Cara-cara diberikannya untuk menentukan besar rembesan yang melalui bendungan dibangun dari tanah homogen, yakni yang pertama yaitu cara Dupuit. Cara Dupuit merupakan potongan melintang sebuah bendungan yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yaitu adalah garis freatis, yaitu rembusan garus rembesan paling atas. Dan ini merupakan rumusnya yang diberikan oleh Darcy, Q sama dengan K per dx dikali H1 pangkat 2 dikurang H2 pangkat 2. Dan ini merupakan contoh dari garis rembesan metode Dupuit. Selanjutnya, cara Saverna menanggapi bahwa permukaan freatis akan merupakan garis AB, dan ini merupakan gambarnya di bawah ini. Yang ketiga yaitu gambaran cara Cassegrain. Dan bisa dilihat sendiri di sini merupakan cara perhitungan rembesan metode Cassegrain. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel dan juga kurva dari hubungan antara jarak dan waktu rembesan. Bisa dilihat sendiri di sini ada hasil dari penelitiannya. Selanjutnya pembahasan. Pada gambar grafik di atas menunjukkan di mana untuk setiap pertambahan tinggi muka air, maka nilai tekanan rembesan akan semakin meningkat. Dan semakin tinggi muka air di hulu bendungan, maka waktu rembesan semakin pendek. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tinggi permukaan air, maka akan semakin panjang pula waktu rembesan yang akan terjadi. Jadi pola rembesan pada gambar 16 yang tadi bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi muka air di hulu bendungan, maka akan semakin banyak pula zona basah yang akan dihasilkan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.